Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sri Puji Dianadila dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika tentang listrik searah. Siapa nih yang kamarnya dihias dengan lampu tumbler? Angkat tangan. Yap, lampu tumbler ini disusun dengan rangkaian seri. Dalam listrik searah ada yang namanya rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Maksud dari seri dan paralel ini adalah hambatannya. Jadi, hambatannya bisa disusun secara seri ataupun secara yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bersebelahan. Yang mana apabila ada satu hambatan yang mati, maka hambatan yang lain juga akan ikut mati. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Kuat arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan kuat arus listrik yang melewati hambatan 2. Namun, tegangan pada hambatan 1 berbeda dengan tegangan yang ada pada hambatan 2. Tapi, apabila seluruh tegangan pada hambatan dijumlahkan, maka nilainya akan sama besar dengan tegangan yang ada di sumber. Untuk hambatan totalnya sama dengan jumlah semua hambatan yang ada di rangkaian. Yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat atau bercabang. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1, nilainya akan berbeda dengan kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 2. Karena saat bertemu persimpangan, arus listrik ini akan memecah. Oleh karena itu, kuat arus total sama dengan jumlah seluruh kuat arus pada semua hambatan. Sementara untuk tegangan pada hambatan 1 bernilai sama besar dengan tegangan yang ada pada hambatan 2. Kalau kita perhatikan, teori sifat dari rangkaian seri dan paralel ini seperti kebalikannya. Jadi untuk mencari hambatan totalnya adalah seper hambatan total sama dengan seper hambatan 1 ditambah seper hambatan 2. Rumus utama dari rangkaian seri dan paralel ini adalah V sama dengan I dikali R. Yang ketiga ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff merupakan jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik tersebut. Yang kedua ada hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff merupakan jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Selanjutnya ada tegangan jepit. Tegangan jepit merupakan tegangan yang tersimpan dalam suatu sumber tegangan pada kondisi tidak digunakan. Pada suatu rangkaian terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk mencari tegangan antara dua titik, yaitu tegangan titik A ke titik B, maka bisa melalui jalan atas ataupun jalan bawah. Untuk jalan atas, maka menggunakan rumus VAB sama dengan E min IR. Epsilon atau E ini bernilai positif karena yang ditemui lebih dulu adalah sisi panjang baterai. Namun, jika yang ditemui lebih dulu adalah sisi pendek, maka E bernilai negatif. Lalu, kenapa arus listriknya bernilai negatif? Karena arah jalan kita berlawanan dengan arah arus listriknya. Nah, ketika lewat jalan bawah, maka kita bisa menggunakan rumus VAB sama dengan I dikali R. Kenapa tidak ada epsilonnya atau E-nya? Karena pada jalan bawah kita tidak bertemu dengan tegangan jepit. Sekarang kita akan mengerjakan soal latihan tentang pembahasan yang sebelumnya. Tentukan hambatan total dari rangkaian di atas. Langkah yang pertama, kita ubah R3 dan R4 menjadi rangkaian seri, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per Rp sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 20. 1 per Rp sama dengan 2 per 20. Rp sama dengan 10 ohm. Lalu bisa kita gambar ulang menjadi rangkaian seri. R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 20 ohm, dan Rp atau R3 sama dengan 10 ohm. Jadi, R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3.
Lalu kita masukkan nilainya 10 tambah 20 ditambah 10. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 40. Jadi hambatan totalnya adalah 40 ohm. Dua resistor dengan resistansi 4 ohm dan 5 ohm dirangkai seri dan dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Jika arus yang mengalir pada resistansi 4 ohm sebesar 1 ampere, tegangan total pada rangkaian sebesar R1 sebesar 4 ohm dan R2 sebesar 5 ohm. Kuat arus listrik pada hambatan 1 yaitu 1 ampere dan kita cari tegangannya yaitu I dikali R. Nilai I adalah 1 dan nilai R adalah 4. 1 kita kali dengan 4 hasilnya adalah 4 volt. Dikarenakan rangkaian seri maka I1 sama dengan I2. Jadi I2 sama dengan 1 ampere. Tegangan 2-nya yaitu I dikali R, 1 dikali 5 sama dengan 5 volt. Rangkaian seri tegangan totalnya yaitu sama dengan tegangan 1 ditambah dengan tegangan 2. Jadi 4 kita tambah dengan 5 hasilnya adalah 9 volt. Soal yang ketiga yaitu tentukan besar kuat arus 5. I1 merupakan arus yang masuk ke sebuah titik dan I2 serta I3 merupakan arus yang keluar dari titik itu. Maka I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Dalam soal yang ditanya adalah besar arus 5. Yang masuk ke titik B adalah arus 2 dan juga arus 6. Yang keluar adalah arus 4 dan juga arus 5. Lalu kita masukkan nilainya. 6 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah I5. 6 ditambah 8 yaitu 14 sama dengan 10 ditambah I5. I5 sama dengan 14 dikurangi 10. I5 sama dengan 4 ampere. Soal yang keempat yaitu tentukan kuat arus pada rangkaian tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan soal nomor 4, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama yaitu kuat arus listrik bernilai positif apabila searah dengan loop. Yang kedua, kuat arus listrik bernilai negatif apabila berlawanan dengan arah loop. Ketiga, sesuai arah loop, polaritas tegangan bernilai negatif bila sisi pendek ditemui lebih dulu dan bernilai positif bila yang ditemui lebih dulu adalah sisi panjang. Arah loop boleh searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita tentukan arah loopnya. Sisi panjang bernilai positif dan sisi pendek bernilai negatif. Dikarenakan yang ditemui lebih dulu adalah sisi panjang, maka 12 ini bernilai positif dan 18 bernilai negatif, karena loop bertemu sisi pendek. Lalu ditambah I dikali semua hambatannya. (12 - 18 - 6) ditambah I dikali 12 sama dengan 0. 12I sama dengan 6, pindah ruas, I sama dengan 0,5 ampere. Tentukan tegangan titik A ke titik B. Nah, di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Pada soal ini kita akan menggunakan rumus tegangan jepit, yaitu VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Nah, ada dua jalan untuk menuju B, atas dan bawah. Tapi kita akan lewat atas untuk mempermudah supaya arusnya tetap bernilai positif. Kita bertemu sisi panjang, jadi positif 12 ditambah 0,5 yang telah kita hitung tadi.
Lalu ditambah semua hambatan yang kita lewati. 12 ditambah 0,5 dikali 7 sama dengan 15,5 volt. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.